Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Englia Lovita Dewi, Program Studi Pendidikan Biologi, NIM saya 2005437075. Nomor ujian saya 2020307344. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan Kedua tahun 2020 LPTK Universitas Riau. Ini adalah kartu peserta saya. Pada hari ini, hari Senin tanggal 23 November 2020, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran sekaligus perekaman untuk uji kinerja Angkatan Kedua tahun 2020. Mohon doanya agar semua berjalan dengan lancar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Pagi, Bu. Alhamdulillahirabbil alamin, kita dapat berjumpa kembali pada pelajaran hari ini. Ya, bagaimana keadaannya hari ini anak-anak ibu semuanya? Apa kabarnya? Baik-baik, sehat, Bu. Ya, semoga dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Amin. Sebelum kita memulai pelajaran, terlebih dahulu kita berdoa ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Cynthia, silakan pimpin doa kita pada hari ini. Ya, Bu. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Cynthia telah memimpin doa kita pada hari ini. Semoga pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar dan kita mendapatkan manfaatnya. Ya? Amin. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita bersama-sama memulai pelajaran hari ini dengan semangat. Semangat. Oke, semuanya sudah isi absen kan? Sudah, Bu. Oke, semuanya sudah isi absen kan? Sudah, Bu. Oke, Ibu juga sudah mengirimkan ada video pembelajaran, modul, terus ada SKPD. Nah, sudah dibuka semuanya? Sudah, Bu. Oke, sudah dibuka ya. Ya, Bu. Nah, berdasarkan gambar yang Ibu tampilkan, pertemuan minggu lalu kita membahas mengenai materi apa ya? Mengenai replikasi virus, Bu. Lalu kita mempelajari mengenai replikasi virus. Nah, Ibu mempunyai gambar. Nah, berdasarkan gambar yang Ibu tampilkan, ada gambar apa ya? Vaksin, Bu. Vaksin, apa lagi?
COVID. Gambar COVID-19. Nah, tahukah kalian mengapa virus corona itu sangat berbahaya? Virus dapat mematikan, Bu. Oke, iya, virus itu dapat mematikan. Nah, berdasarkan gambar yang Ibu tampilkan, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, kita dapat menganalisis peran virus yang menguntungkan. Yang kedua, kita dapat menganalisis kasus-kasus penyakit yang disebabkan oleh virus. Dan yang selanjutnya yaitu kita membuat poster tentang virus atau tentang bahaya virus corona yang akan kita kumpul pada pertemuan terakhir. Ibu ada sebuah video, silakan anak-anak ibu semuanya amati video tersebut, kemudian nanti analisis dan nanti kita akan bahas melalui diskusi kelompok. Oke? Oke, Bu. Ya, siap. Oke, Bu. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Pada video kali ini, kita akan melanjutkan kembali pembahasan mengenai virus, yaitu tentang peranan virus. Kita tahu hampir semua virus bersifat parasit, sehingga virus ini merugikan bagi kehidupan. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, kemajuan teknologi, dan cara berpikir manusia, ternyata beberapa virus dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia. Bagaimana bisa? Mari kita bahas satu persatu peranan virus yang menguntungkan dan yang merugikan bagi kehidupan. Yang pertama yaitu virus yang menguntungkan. Virus yang bersifat menguntungkan biasanya digunakan dalam bidang rekayasa genetika maupun penelitian di bidang kedokteran. Berikut ini adalah produk-produk rekayasa genetika ataupun yang bermanfaat di bidang kedokteran. Yang pertama ada interferon. Interferon ini merupakan protein alami yang diproduksi oleh tubuh sebagai respon tubuh dalam melawan senyawa berbahaya seperti virus, bakteri, ataupun kanker. Fungsi interferon ini untuk mencegah replikasi virus pada sel hospes atau sel inang. Pada gambar ini menunjukkan bagaimana interferon bisa menghambat replikasi virus. Sel di sebelah kiri ini merupakan sel yang telah terinfeksi oleh virus. Ketika virus mengeluarkan asam nukleatnya kemudian bereplikasi di dalamnya, gen yang mengkodekan sitokin atau interferon ini akan diaktifkan di dalam sel yang terinfeksi. Kemudian, interferon ini akan disintesis dan disekresikan kepada sel-sel yang terdapat di sekitarnya. Sel yang telah terinfeksi ini kemudian akan lusus atau hancur oleh virus tersebut. Dan virus-virus yang lainnya akan menginfeksi sel-sel yang terdekat. Namun, bagi sel-sel yang sebelumnya telah menerima interferon, ia akan memproduksi sejumlah besar protein antiviral yang mencegah atau menghambat reproduksi virus, sehingga virus tidak bisa menghancurkan sel yang diinfeksinya. Kemudian yang kedua ada Profek. Profek dapat digunakan untuk mengubah fenotip bakteri sehingga bermanfaat dalam bidang kedokteran. Sebagai contoh, DNA virus digabungkan dengan gen manusia, yaitu misalnya gen penghas antigen. Gabungan gen atau Profek ini kemudian disambungkan ke DNA bakteri. Dengan demikian, fenotip sel bakteri mengalami perubahan. Sel bakteri tersebut mampu membuat antigen seperti halnya sel manusia. Yang ketiga adalah vaksin. Vaksin ini berisi virus yang telah dilemahkan, sehingga sifat patogenitasnya hilang. Ketika tubuh disuntikan vaksin, maka tubuh akan memberi respon dengan membentuk antibodi yang merupakan perlawanan terhadap virus yang dilemahkan tadi. Jadi, ketika suatu saat tubuh kita diserang oleh virus yang sama, maka antibodi yang telah terbentuk tadi akan mudah mengenali virus tersebut dan akan menghancurkannya. Dan yang keempat adalah peta kromosom. Virus dapat digunakan untuk pembuatan peta kromosom yang sangat penting bagi dunia kedokteran. Aplikasi ini telah digunakan pada bakteriofag untuk mengenal dan mengidentifikasi bakteri patogen. Ketahanan dan kerentanan bakteri terhadap serangan bakteriofag dapat digunakan untuk menentukan galur-galur bakteri dalam sistem klasifikasinya. Kemudian yang selanjutnya adalah virus yang merugikan. Kita tahu sebagian besar virus merupakan penyebab penyakit baik pada tumbuhan, hewan, maupun manusia. Berikut adalah virus yang menyerang tumbuhan. Yang pertama ada Rice tumor bacilliform virus atau RTBV.
dan Rice Tungros Perical Virus atau RTSV, dikenal dengan nama virus tungrol, dan menyerang tanaman padi melalui perantara wereng coklat dan wereng hijau. Tanaman padi yang terserang oleh virus ini akan mengalami pertumbuhan yang terhambat. Kemudian yang kedua ada Tobacco Mosaic Virus atau TMV. Ini merupakan virus yang menyerang tanaman tembakau dengan gejala bercak-bercak kuning pada daun. Kemudian bercak-bercak ini kemudian berubah menjadi warna hijau dan menggembung sehingga menghambat pertumbuhan dari daun tembakau. Yang ketiga ada Turnip Yellow Mosaic Virus atau TYMV, menyebabkan penggulungan daun pada tanaman kapas, kemudian tembakau dan juga lobak. Yang keempat ada Cucumber Mosaic Virus atau CMV, menyerang tanaman mentimun sehingga buah yang dihasilkan berbentuk abnormal. Virus ini ditularkan ke tanaman lain lewat perantara kutu daun. Kemudian yang kelima ada Citrus Leprosis Virus. Ini menyerang daun dan buah tanaman jeruk dengan gejala adanya bercak-bercak kuning dan coklat. Kemudian yang keenam ada Sugar Cane Mosaic Virus, menyerang daun pada tanaman tebu. Kemudian yang ketujuh ada Bean Mosaic Virus atau BMV. Ini menyerang tanaman buncis. Kemudian yang kedelapan ada Wheat Mosaic Virus atau YMV yang menyerang tanaman gandum. Kemudian yang selanjutnya adalah virus yang menyerang hewan. Yang pertama ada Paramyxovirus, mengakibatkan penyakit Newcastle disease yang menyerang saraf pada ternak unggas, misalnya pada ayam, itik, dan juga burung. Penyakit ini sering disebut tetelo dan menyebar melalui debu dan makanan unggas yang mengandung virus. Yang kedua ada virus Coxsackie, menyerang kuku dan mulut hewan memamah biak seperti kambing, sapi, dan juga kerbau. Virus ini menyebabkan penyakit foot and mouth disease yang ditandai dengan gejala melepuh dan berlendir di sekitar mulut dan kaki. Peran penyakit ini dapat melalui kontak pada sapi. Kemudian yang selanjutnya adalah virus yang menyerang manusia. Yang pertama ada Optomyxovirus, menyerang saluran pernafasan manusia dan mengakibatkan penyakit flu. Sampai saat ini belum ditemukan vaksin pencegah virus penyebab flu atau influenza, karena virus ini cepat sekali bermutasi. Yang kedua ada Varicella zoster, mengakibatkan penyakit cecer air yang sebagian besar menyerang anak-anak. Penyebaran penyakit ini dapat melalui kontak langsung dengan benda yang digunakan penderita saat sakit. Yang ketiga ada penyakit hepatitis yang telah terkontaminasi. Virus ini merupakan penyebab penyakit AIDS. Penyakit yang disebabkan oleh virus pada umumnya sulit disembuhkan. Oleh sebab itu, perlu adanya usaha pencegahan terhadap infeksi virus. Berikut adalah usaha-usaha pencegahan tersebut. Yang pertama, vaksinasi. Vaksin biasanya diberikan ke dalam tubuh seseorang melalui suntikan dan melalui oral atau mulut. Setelah divaksin, tubuh akan membentuk antibodi sebagai respon adanya antigen yang ditimbulkan oleh vaksin tersebut. Antibodi inilah yang menjadikan tubuh lebih kebal terhadap serangan virus. Yang kedua yaitu menerapkan pola hidup sehat. Pola hidup sehat dapat meningkatkan daya tahan tubuh, sehingga tubuh tidak mudah terserang penyakit, terutama yang disebabkan oleh virus. Pola hidup sehat tersebut sebagai berikut. Yang pertama, mengonsumsi makanan sehat dan seimbang. Memakan makanan yang bergizi dan bernutrisi tinggi dapat meningkatkan daya tahan tubuh. Yang ketiga, beristirahat yang cukup. Istirahat yang paling baik adalah kebugaran tubuh setelah beraktivitas. Nah, berdasarkan video yang Ibu tampilkan tadi, silakan anak-anak Ibu semuanya diskusikan permasalahan-permasalahan yang terdapat di dalam LKPD. Nah, berdasarkan video yang diamati ya. Oke, silakan kerjakan LKPD-nya terlebih dahulu. Kemudian nanti kita akan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Oke? Oke, Bu. Oke. Silakan diskusikan terlebih dahulu. Nah, gimana diskusinya sudah selesai anak-anak Ibu?
Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, Bu. silakan. Siapa yang mau mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya? Silakan, perwakilan dari kelompok masing-masing. Silakan, Dela. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Soal yang pertama adalah lengkapi tabel perbedaan antara virus menguntungkan dan merugikan di bawah ini. Nomor 1, peranan virus menguntungkan. Berfungsi mencegah penyakit cacar air. Berfungsi sebagai pencegah sakit kuning. Berfungsi sebagai pencegah sakit polio. Nama virus varicella zoster vaccine. Hepatitis B vaccine. Oral polio vaccine. Nomor 2. Menyebabkan bercak-bercak kuning pada daun tembakau. Menyerang tanaman padi. Menyebabkan hepatitis. Nama virus Tabaco mosaic virus tungro hepatitis. Oke, selanjutnya Sudah, Bu. untuk kelompok 2, silakan presentasikan hasil diskusi kelompoknya. Nah, oke. Silakan Umi. Assalamualaikum. Baiklah, saya dari kelompok 2 akan menambahkan jawaban dari kelompok 1. A. Analisis bagaimana hubungan antara virus dan penyebarannya dalam tubuh. Virus merupakan organisme yang lebih kecil daripada bakteri. Virus merupakan organisme parasit yang menginfeksi inangnya dan menyebar melalui air, darah, dan juga sentuhan. B. Berikan solusi cerdas dalam menggunakan masker. 3. Menjaga daya tahan tubuh. 4. Jaga jarak minimal 1 meter. 5. Membersihkan rumah dan melakukan disinfeksi secara rutin. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada masing-masing kelompok yang telah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Jawabannya sangat bagus-bagus semuanya ya. Nah, kira-kira berdasarkan hasil diskusi tadi, ada yang mau ditanyakan nggak ya? Saya, Bu. Oke, silakan. Virus apa saja yang menyerang manusia? Oke, yang pertama bertanya mengenai virus apa saja yang menyerang manusia. Oke, ada lagi pertanyaan selanjutnya? Silakan. Silakan Umi. Ya, Bu. Bagaimana virus dapat menguntungkan dalam kehidupan? Oke, ada lagi yang mau ditanyakan yang lain? Ada, Bu. Silakan. Bagaimanakah pencegahan berbagai penyakit yang disebabkan virus tersebut? Ya, nah kira-kira ada yang bisa menjawab nggak pertanyaan dari masing-masing temannya tadi? Ayo, siapa yang bisa jawab? Ada, Bisa, Bu. Bu. Silakan Cynthia. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Umi Rahmayanti. Oke. Virus tidak semuanya merugikan. Dengan upaya manusia lewat usaha penelitian, maka virus bisa dimanfaatkan untuk kepentingan manusia. Contohnya, memproduksi vaksin, membuat antitoksin, dan melemahkan bakteri. Terima kasih. Oke. Ayo, pertanyaan yang lain tadi. Saya, Bu. Silakan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Cynthia. Beberapa langkah yang bisa dilakukan untuk mencegah infeksi virus corona diantaranya 1.
mencuci tangan dengan benar. 2. Menggunakan masker. 3. Menjaga daya tahan tubuh. 4. Menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain dan selalu menggunakan masker, terutama saat beraktivitas di tempat umum atau keramaian. 5. Membersihkan rumah dengan melakukan disinfeksi secara rutin. Oke. Sudah, Bu. Jawaban anak-anak ibu semuanya sudah bagus ya. Nah, jadi Ya, Bu. virus itu dia berperan sebagai ada yang menguntungkan dan ada yang merugikan. Kita selalu menduga bahwa virus itu selalu merugikan. Nah, tetapi hal tersebut kurang tepat. Beberapa jenis virus itu ada loh yang menguntungkan. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai virus yang menguntungkan dan juga virus yang merugikan. Yang pertama, kita bahas yang pertama yaitu peran virus yang menguntungkan. Yang pertama, virus berperan dalam memproduksi vaksin. Nah, apakah kalian semua ingat pernah diimunisasi? Pernah diimunisasi, Umi? Pernah, Bu. Iya, semua kita waktu kecil pernah diimunisasi. Nah, itu merupakan contoh dari salah satu peran virus yang menguntungkan. Nah, itu merupakan vaksinasi. Itu pada saat kita kecil kita pernah divaksin. Misalkan ada vaksin untuk polio, ada vaksin untuk cacar. Nah, yang kedua itu virus berfungsi sebagai pembuat antitoksin. Nah, yaitu dengan cara menggabungkan DNA virus dan gen yang bersifat menguntungkan. Yang ketiga, virus berperan sebagai agen pembawa atau vektor. Nah, jadi beberapa jenis virus itu dimanfaatkan sebagai rekombinasi genetika. Nah, baiklah, sebelum kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin bertanya? Oke, Ibu lanjutkan ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Nah, tadi sudah kita bahas mengenai peran virus yang menguntungkan. Nah, selanjutnya yang kedua itu ada peran virus yang merugikan. Virus yang merugikan, dia terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada penyebab penyakit pada tumbuhan. Yang kedua ada penyebab penyakit pada hewan. Nah, yang ketiga ada penyebab penyakit pada manusia. Nah, seperti yang kita lihat pada video tadi, ada beberapa contoh mengenai peranan virus yang menguntungkan dan yang merugikan. Untuk yang peranan virus yang merugikan dapat menyebabkan penyakit pada tumbuhan, yang pertama itu ada contohnya virus CVPD yang menyerang jaringan phloem dan pada tumbuhan jeruk. Yang kedua ada potato yellow drought virus, dia menyerang tanaman kentang. Selanjutnya itu ada tobacco mosaic virus, dia merupakan penyebab penyakit yang menyebabkan bercak-bercak kuning pada tumbuhan tembakau. Dan yang selanjutnya itu ada virus tungro. Virus tungro itu dia menyerang tanaman padi. Dan selanjutnya ada virus cacar daun pada cengkeh. Itu untuk penyebab penyakit pada tumbuhan. Nah, selanjutnya ada peranan virus yang kedua itu penyebab penyakit pada hewan. Nah, yang pertama ada virus rabies. Nah, virus rabies ini menyerang selaput otak pada anjing, kera, dan kucing. Selanjutnya yang kedua ada virus NCD atau Newcastle disease. Dia menyerang unggas terutama pada ayam. Nah, selanjutnya ada virus H5N1. Seperti yang kita ketahui, H5N1 itu dia merupakan virus flu burung. Nah, virus flu burung ini dia menyerang unggas dan dapat menularkan kepada manusia lewat kontak langsung atau melalui perantara. Nah, itu untuk
virus penyebab penyakit pada hewan. Selanjutnya yang ketiga, ada virus penyebab penyakit pada manusia. Oke, yang pada manusia itu contohnya adalah yang sedang marak saat ini, yaitu pertama ada virus corona. Nah, virus corona ini dia menyerang organ-organ pernapasan pada manusia. Contohnya pada paru-paru, terus ada pada tenggorokan manusia. Nah, selanjutnya ada virus HIV. HIV juga menyerang pada manusia. Oke? Nah, untuk mengevaluasi kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, Ibu sudah siapkan link pembelajaran atau link evaluasi soal formatif yang Ibu kirimkan melalui grup WhatsApp. Silakan kerjakan tes tersebut. Nanti di sana sudah ada waktu pelaksanaannya. Oke? Oke, Bu. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan mengadakan ulangan harian ya. Karena materi kita pada hari ini sudah selesai, jadi minggu depan kita akan melaksanakan ulangan harian. Ya. Silakan anak-anak Ibu semuanya persiapkan materi-materi yang telah kita pelajari minggu lalu dan minggu sebelumnya untuk persiapan kita mengadakan ulangan harian. Oke? Mengingat pada saat ini kita sedang mengalami pandemi COVID-19, nah, Ibu mengajak kepada kita semua untuk menerapkan protokol kesehatan. Nah, ayo coba siapa yang bisa menyebutkan protokol kesehatan? Memakai masker, Bu. Memakai masker, terus apa lagi? Menjaga jarak, Bu. Menjaga jarak, selanjutnya. Mencuci tangan. Oke, mencuci tangan. Iya, kita harus selalu menerapkan protokol kesehatan. Yang pertama kita harus selalu mencuci tangan dengan menggunakan air dan sabun. Terus selanjutnya jangan menyentuh muka atau wajah, khususnya pada bagian mulut, hidung, sebelum kita mencuci tangan. Selanjutnya, gunakan masker apabila ingin keluar rumah. Dan yang selanjutnya, menjaga lingkungan agar tetap bersih dan hindari keramaian. Jika tidak berkepentingan, ada baiknya jangan keluar rumah dulu ya. Oke? Ya, Bu. Siap. Nah, dari beberapa materi yang Ibu sampaikan tadi, kira-kira adakah yang bisa menyimpulkan kegiatan kita pada hari ini? Saya, Bu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menyimpulkan materi yang kita pelajari hari ini. Kesimpulan. Peran virus dalam kehidupan dapat berperan sebagai virus yang menguntungkan dan merugikan. Virus yang menguntungkan memproduksi vaksin, memproduksi antitoksin, dan melemahkan bakteri. Virus yang merugikan penyebab penyakit pada hewan, tumbuhan, dan manusia. Virus digunakan dalam pembuatan antitoksin dengan menggabungkan DNA virus dengan gen yang bersifat menguntungkan. Oke, Bu. Silakan Cynthia pimpin doa untuk menutup kegiatan kita pada hari ini. Baiklah, sebelum kita menutup kegiatan kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Ibu tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.